Anggap aja sekarang kamu ketiduran, terus tiba-tiba di waktu malam kamu terjaga, kebangun gitu. Maka baca doa ini. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra min al-laili", barang siapa yang terjaga di waktu malam, faqal, kemudian hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qal, kemudian dia melanjutkan bacaan tadi dengan cara mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Atau bila dia tidak mengucapkan Allahumma gfirli, dia berdoa au da'a, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sedikit kiat-kiat agar doa kita tuh cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa apapun, ya Allah semoga dia jadi jodoh saya atau apapun deh. Intinya berbagai macam doa-doa yang pernah teman-teman sekalian harapkan. Saya pengen keterima di universitas ini atau sebagainya. Insyaallah ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. Pop West be the gang, since night where we at. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. Pop West be the gang, since night where we at. What's up? Yeah, I can tough off the beat, smoke his ass, nigga tough. Nigga tough off the beat. Now let's be facts. Pop West be the gang, since night where we at. Suatu hari datang seseorang kepada sang baginda, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ausini, berikanlah saya satu wasiat." Kemudian Rasulullah menjawab, "La taghdab, jangan marah." Faradda dimiraran, kemudian orang tersebut kembali meminta dengan permintaan yang sama. "Wahai Rasulullah, berikanlah saya nasihat, wasiat." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La taghdab, jangan emosian, jangan suka marah." Dari hadis ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi kita, dan sangat dianjurkan bagi seseorang untuk keluar daripada perkara yang bisa bikin kita emosi. Dan emosi itu terjadi karena banyak faktor, mulai dari macet, kepanasan, punya teman yang bolot, dan berbagai macam hal lainnya. Apalagi buat kakak-kakak cutting yang udah semester akhir mau ngerjain skripsi, bingung ngisi olah data pakai Excel susahnya minta ampun. Kali ini aku punya rekomendasi buat kakak-kakak kelas sekalian yang kebingungan buat ngisi olah data. Kalian semua bisa serahkan kepada ahlinya, Delta Smart Official. Konsultasi gratis berbagai macam hal lainnya. Jangan lupa. Di antara romantisnya sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya setiap kali aku ingin memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruhku untuk meminumnya dahulu. Sehingga ketika aku meminum daripada gelas tersebut, tercap bekas daripada bibirku ada pada gelas tersebut. Lalu setelah aku meminumnya, sisanya aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah menerimanya, beliau mencari bekas bibirku yang ada pada gelas tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air tersebut melalui bekas bibirku yang ada pada gelas tersebut. Ini menunjukkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar romantis terhadap istri beliau. Tapi ingat, jangan hanya fokus pada sisi romantis Rasulullah, banyak hal yang perlu ditiru, oke? Pernah kebayang gak sih tentang bagaimana sih rupa daripada wanita-wanita surga? Oke, aku kasih gambaran. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau anna imra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahli al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'athu rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata wanita ahli surga itu menampakkan dirinya kepada para penduduk bumi, niscaya cahaya yang terpancar darinya itu mampu menyelimuti langit dan bumi, dan harumnya mampu menyakupi langit dan bumi. Adapun kerudung yang ada pada kepalanya itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wow, kebayang gak sih gimana mulianya, gimana cantiknya wanita-wanita surga? Saya yakin semua cewek-cewek nonton video ini termasuk daripada wanita-wanita ahli surga. Amin. Wanita juga punya hak. Oke, pembahasan kali ini mungkin akan sedikit menyinggung beberapa kaum, tapi ingin aku bahas. Sangat miris sekali ketika agama seringkali dijadikan sebagai landasan untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap para wanita. Para pria muslim harusnya tahu bahwa memasak, mencuci dan sebagainya itu bukanlah tugas pokok wanita dalam agama, dan itu bukan merupakan suatu kewajiban, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Apa yang para wanita lakukan untuk kita selama ini tentang itu semua, memasak, mencuci dan sebagainya, itu murni sebuah kebaikan yang sangat perlu kita apresiasi tindakan-tindakan mereka. Miris banget, pakai banget ketika kita menggunakan agama sebagai landasan untuk membuat barometer bahwasanya wanita salihah adalah wanita yang hanya bisa bekerja di dapur dan di kasur.
Seakan-akan wanita adalah robot untuk memenuhi hasrat birahi seorang laki-laki dan hanya sebagai penyedia makanan. Untuk melawan stigma itu semua sangat perlu untuk menghasilkan wanita-wanita muslimah berintelektual tinggi. Tapi ya mau bagaimana? Tetap aja banyak yang mikir bahwasanya ngapain sekolah tinggi-tinggi ujungnya ke dapur. Saat berbicara, doa ya Allah aku makan geprak. Saat berbicara mengenai istidraj adalah suatu keadaan di mana seseorang itu diberikan gelimaan harta, ketenangan hati. Intinya kita anggap itu rezeki lah, kita punya harta banyak, kita gak pernah sakit dan sebagainya. Tapi di lain sisi kita itu menikmati sebuah kemaksiatan, menjadi orang fasik, suka mabuk-mabukan, suka zina, suka dan berbagai macam hal lainnya. Jadi perumpamaan itu sama kayak ayam. Kita tiap hari ngasih ayam, pedes ya Allah. Kita tiap hari ngasih ayam itu makanan yang banyak banget. Ayam kan senang dikasih makan, tapi ujung-ujungnya apa? Sama kayak orang-orang terkena istidraj, mereka emang diberikan rezeki, gak pernah sakit, jarang terkena musibah dan sebagainya. Tapi itu semua berujung pada. Jadi intinya semoga kita semua terbebas daripada perkara-perkara istidraj dan kita benar-benar diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat istidraj atau tidak, itu kalian tahu sendiri. Kira-kira hati kalian tuh gampang menerima kebaikan atau tidak. Kamu tuh sebenarnya tidak seburuk yang kamu kira. Ketika kamu berbodoh amat ria terhadap perkataan orang-orang yang senantiasa mengganggumu, kamu bukan berarti buruk. Ketika kamu berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak kamu sukai, bukan berarti kamu buruk. Ketika kamu memutuskan sebuah hubungan yang gara-gara hubungan tersebut kamu senantiasa merasa sedih, kamu merasa gundah gulana, bukan berarti kamu buruk selama kamu tidak memutuskan silaturahim. Kamu juga tidak buruk ketika kamu keluar daripada satu circle tanpa menyebutkan alasan apapun, namun pada hakikatnya kamu menjauhinya karena kamu merasa tidak nyaman atau mungkin mereka senantiasa menyakitimu. Bukan berarti kamu buruk, sekali lagi. Jadi kamu gak seburuk yang kamu kira kok. أيبكي محمد ويجوع وأن تنبسط في الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملكا رسولا لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار. الله من حكمته جل وعلا أنه لا إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا. ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء، يموت ولد، تموت البنت، يخسر في الأسهم، تقطع رجله غرغرينة، فيه سكر، فيه ضغط، فيه كوليسترول، ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله، اعلم أن الله أراد به خير. كأنما أراد الله ألا يجعل جزاءه ولا مكافأته إلا في الآخرة. هنيئا لهؤلاء.